sharing login Bapak Ibu ya. Oke. Yang dimana untuk akun ini dibuatkan oleh admin atau operator sekolah Bapak Ibu ya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu tinggal serahin nama, email, nomor HP, dan kelas dan mata pelajarannya Bapak Ibu ke admin operator sekolah seperti itu. Jadi nanti admin operatornya yang membuatkan akun Bapak Ibu seperti itu. Oke, sip ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan laptop, buka aja linknya www.sicerdas.link/login. Setelah Bapak Ibu memiliki akun yang sudah dibuatkan oleh admin atau operator sekolah, Bapak Ibu tinggal klik login aja. Klik login, yang dimana nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini. Yang pertama muncul di tampilan dashboard itu ada materi bahan ajar Bapak Ibu ya. Ada materi bahan ajar, yang dimana materi bahan ajar ini Bapak Ibu bisa share materi itu per kelas ya, bisa berupa PDF, Word, PowerPoint, Excel, dan gambar Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu share materi per kelas seperti itu. Lalu Bapak Ibu tinggal klik di ada gambar bukunya ini. Lalu Bapak Ibu klik tambah materi aja. Lalu misalnya Bapak Ibu cari materinya di choice file. Cari materinya di choice file. Misalnya ini. Misalkan contoh materi kelas materi matematika kelas 7 misalnya ini Bapak Ibu ya. Lalu jenis filenya Bapak Ibu bisa klik ini materi atau tugas. Kalau materi Bapak Ibu tinggal klik materi, kalau tugas Bapak Ibu tinggal pilih kelas. Lalu detail deskripsinya, misalnya contoh materi matematika kelas 7, deskripsinya misalnya bilangan bulat, misalnya bilangan bulat Bapak Ibu ya, misalnya bilangan bulat. Lalu Bapak Ibu tinggal pilih kelasnya aja Bapak Ibu ya, yang mana di kelasnya ini nanti dibuat oleh admin operator sekolah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal checklist aja, tinggal di checklist, pilih kelasnya, lalu klik simpan Bapak Ibu seperti itu ya. Oke, jadi saya ulangi lagi, nanti Bapak Ibu setelah masuk di tampilan dashboard itu muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu, materi bahan ajar ya, yang dimana Bapak Ibu bisa share materi itu per kelas, itu bisa berupa PDF, Word, Excel, PowerPoint, dan gambar Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu tinggal klik yang ada gambar bukunya, lalu klik tambah materi ajar, lalu Bapak Ibu pilih file materi yang sudah tersimpan di laptop maupun di handphone Bapak Ibu. Oke, lalu klik, lalu judulnya misalnya materi matematika. Lalu jenis filenya bisa tugas, bisa materi ajar. Lalu deskripsinya Ibu tinggal tulis bilangan bulat misalnya. Oke, lalu Bapak Ibu tinggal pilih kelasnya aja ya Bapak Ibu ya. Oke, lalu klik simpan Bapak Ibu. Maka nanti otomatis langsung terkirim per kelas nanti siswa langsung mendapatkan, ada Pak Erwin ngirimin tugas matematika, materi matematika pembahasannya tentang bilangan bulat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti langsung masuk ke aplikasi siswa dan dapat notifikasinya ke siswa seperti itu Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi untuk pertama ini materi bahan ajar. Di dashboardnya ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan nyalain audionya di bagian kiri bawah Bapak Ibu.
Silakan Bapak Ibu untuk materi bahan ajar. Silakan ada yang ingin ditanyakan, nyalain audionya di bagian kiri bawah. Yang dimana fitur pengumuman kelas ini merupakan fitur untuk wali kelas, Bapak Ibu ya. Fitur untuk wali kelas. Jadi misalkan wali kelas ingin memberikan informasi, nanti misalnya contoh pada hari Kamis tanggal 30 kita melakukan ulangan harian, misalnya contohnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik di pengumuman kelas, lalu klik tambah pengumuman, lalu isi judul misalnya ulangan harian, isinya misalnya untuk seluruh kelas 7 kita 7B kita dan pada hari Kamis jam 9 diharapkan ya, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ini hari Senin nih, Bapak Ibu pengen bikin ulangan harian pada hari Kamis. Ya, Bapak Ibu bisa bikin pengumuman. Jadi untuk seluruh kelas 7B kita mengadakan ulangan harian pada hari Kamis jam 9. Diharapkan untuk siswa belajar terlebih dahulu. Terima kasih misalkan. Terima kasih. Lalu kalau misalnya ada gambar, Bapak Ibu bisa masukkan gambar, lalu Bapak Ibu klik simpan. Ya, maka otomatis langsung siswa bakalan mendapatkan notif, oh hari Kamis kita bakalan ada ulangan harian nih. Jadi siswa bisa belajar terlebih dahulu seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, ini fitur kedua Bapak Ibu, pengumuman kelas ya, untuk fitur untuk wali kelas seperti itu Bapak Ibu. Oke, untuk fitur pengumuman kelas ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin ditanyakan nyalain audionya di bagian kiri bawah. Kalau tidak ada, kita lanjut ke fitur selanjutnya Bapak Ibu. Fitur ketiga yaitu ada absen mata pelajaran. Lalu lanjut ke absen mata pelajaran Bapak Ibu, yang dimana absen mata pelajaran ini bisa terkoneksi langsung Bapak Ibu. Langsung ke sekolah, orang tua dan siswa, yang dimana misalkan contoh di mata pelajaran misalnya Erwin kelas 7B, mata pelajaran pertama hadir, kedua hadir, ketiga tiba-tiba Erwin ini nggak tahu kemana, ke kantin atau mana lari atau pulang. Jadi ketika Bapak Ibu mengabsen, itu nanti langsung ternotifikasi ke orang tua mengatakan bahwa Erwin di mata pelajaran ketiga ini tidak hadir. Jadi orang tua bisa langsung mengetahui kegiatan anaknya di sekolah seperti itu Bapak Ibu. Caranya klik absen mata pelajaran, lalu pilih tahun ajarannya Bapak Ibu, tahun ajaran yang paling baru, lalu klik bagian lihat, lalu pilih mata pelajarannya dan pilih kelasnya Bapak Ibu, yang dimana mata pelajaran dan kelas ini nanti diinput oleh admin operator sekolah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk aja, pilih mata pelajarannya dan pilih kelas, lalu klik lihat data absen Bapak Ibu. Lihat data absen, lalu Bapak Ibu klik buat absen kelas. Klik buat absen kelas, lalu nanti muncul nama-nama siswanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu tinggal cari yang tidak hadir aja. Kenapa? Keterangan di absen kita itu sudah hadir semua Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal cari yang tidak hadir aja. Misalkan contoh di sini Enrika izin misalnya. Enrika izin,
Lalu Bapak Ibu tinggal klik simpan, lalu klik OK. Ya. Lalu maka otomatis absen ini langsung ternotifikasi ke orang tua Bapak Ibu seperti itu. Yang menyatakan anak saya izin. Jadi orang tua nanti bisa mengetahui anaknya secara real time kegiatannya di sekolah, kehadirannya di sekolah seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi setelah berhasil dibuat, Bapak Ibu bisa klik lihat data absen. Ya, sudah ada belum tanggalnya? Tanggal 27 bulan 4 tahun 2020. Bapak Ibu bisa lihatnya di bagian absen ini yang ada garis 3, klik lihat peserta. Ini nama-nama siswanya nanti muncul seperti ini. Yang dimana Bapak Ibu untuk absen ini juga Bapak Ibu bisa print out per minggu, per bulan, atau per semester. Bisa di print out. Caranya Bapak Ibu klik absen mata pelajaran, lalu pilih tahun ajaran yang paling baru, lalu klik rekap data absen Bapak Ibu. Lalu nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa print out per minggu, per bulan, atau per semester. Oke, untuk fitur ketiga, absen mata pelajaran, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, klik audionya di bagian kiri bawah. Sebelum kita lanjut ke fitur kelas online. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke fitur kelas online ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Setelah jadi nanti Bapak Ibu buka di kelas online, tampilannya bakalan seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti setelah Bapak Ibu masuk, kalau menggunakan laptop, buka www.sisjakdas.link/login, Bapak Ibu bisa tampilannya bakalan seperti ini. Pertamanya, lalu Bapak Ibu klik kelas online Bapak Ibu ya, klik kelas online ya, maka nanti tampilannya muncul seperti ini Bapak Ibu. Yang dimana di sini nanti Bapak Ibu tinggal buka aja, tulis nama, kelas, dan mata pelajarannya Bapak Ibu. Jangan pakai spasi, di garis miring aja Bapak Ibu. Misalkan Erwin garis miring 7B garis miring matematika seperti itu. Jadi jangan dikasih spasi. Lalu Bapak Ibu setelah itu Bapak Ibu klik go. Setelah itu klik go, maka nanti munculan tampilan kelas online-nya itu seperti ini Bapak Ibu ya. Seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin nyalain videonya atau kameranya, Bapak Ibu bisa klik gambar video ini di bagian sebelah kanan. Lalu icon audionya, kalau Bapak ingin hidupkan mikrofonnya, Bapak Ibu bisa klik yang ada gambar icon audionya ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen live, pengen keluar, Bapak Ibu bisa klik icon yang ada gambar teleponnya ini Bapak Ibu ya. Lalu ya, jadi misalkan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu, ada gambar gembok, Bapak Ibu nanti kameranya itu di-allow-kan aja Bapak Ibu. Kameranya di-allow-kan dan mikrofonnya di-allow-kan juga Bapak Ibu, atau diizinkan, kameranya diizinkan atau mikrofonnya diizinkan. Kalau muncul tampilan seperti ini. Oke. Lalu share screen, yang dimana Bapak Ibu setelah itu Bapak Ibu bisa share screen ke siswa, membagikan materi atau interaksi secara langsung ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Bapak Ibu bisa klik di bagian kiri bawah itu ada gambar layar atau ada gambar screen. Bapak Ibu bisa klik di bagian kiri bawah, lalu Bapak Ibu klik screen-nya yang ingin Bapak share, yang ingin Bapak Ibu share, pilih screen-nya, lalu Bapak Ibu klik share. Maka Bapak Ibu udah bisa bahas materi bersama siswa secara langsung seperti ini, yang seperti kita lakukan. Lalu yang ketujuh, di sini ada tombol chat Bapak Ibu, ada
tombol chat, yang dimana misalnya Bapak Ibu penjelasannya ada kurang jelas atau kecepatan. Nah, jadi nanti siswa bisa chat di sini, Pak, Bu, kecepatan Bu, mohon diulangi. Atau Pak, Bu, masih kurang jelas. Nah, nanti siswa bisa chatnya melalui fitur ini, Bapak Ibu, tombol chat. Oke, lanjut informasi room. Nah, lalu Bapak Ibu bisa share ID meetingnya ke siswa di bagian tombol informasi ini, Bapak Ibu, di bagian kanan bawah. Di bagian kanan bawah ada tombol I, itu berarti informasi. Bapak Ibu tinggal klik add password, lalu Bapak Ibu tulis misalnya 7B098, lalu Bapak Ibu klik copy, lalu Bapak Ibu share ke kelasnya. Tinggal copy paste aja, tinggal copy linknya lalu share ke kelas yang pengen Bapak Ibu share, pengen buka kelas online-nya. Lalu di sini ada beberapa menu setting. Nah, itu dibiarkan aja Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu pengen full screen, Bapak Ibu tinggal klik view full screen. Lalu di sini ada manage video quality Bapak Ibu, yang dimana untuk Bapak Ibu agar proses kelas online-nya itu lebih lancar, Bapak Ibu bisa pilih yang standar, Bapak Ibu. Video quality-nya itu menjadi standar agar video conference-nya itu menjadi lancar seperti itu. Selesai Bapak Ibu. Yang dimana nanti materi ini bakalan saya share ke Bapak Ibu, nanti bakalan saya share. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti ya tutorialnya bagaimana cara menggunakan kelas online. Nanti bakalan saya share ke Bapak Ibu. Oke, jadi untuk kelas online ini Bapak Ibu kita ada dua. Bapak Ibu bisa menggunakan Zoom, juga bisa menggunakan aplikasi Si Cerdas. Untuk aplikasi Si Cerdas ini Bapak Ibu lagi kita perbaiki juga. Jadi untuk kapasitasnya itu tidak bisa sebanyak Zoom ini Bapak Ibu. Ya baru bisa sedikit 10 sampai belasan orang dulu Bapak Ibu. Jadi server kita masih mau kita tambah. Jadi kalau Bapak Ibu agak rame, Bapak Ibu bisa menggunakan Zoom seperti ini yang kita lakukan. Kalau sedikit Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi kita, kelas online-nya seperti itu Bapak Ibu, untuk pembelajaran kelas online. Jadi lagi kita update, semoga dalam bulan-bulan ini atau bulan depan itu udah bisa 100%, udah bisa banyak ya Bapak Ibu, sudah bisa banyak di kapasitas orangnya, bisa banyak, bisa masuk banyak seperti itu Bapak Ibu. Sip, ini Bapak Ibu untuk kelas online-nya. Kelas online-nya seperti ini. Untuk kelas online ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Sebelum kita lanjut ke fitur pengaturan ujian Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Oke. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke pengaturan ujian ya Bapak Ibu ya. Yang dimana di sini Bapak Ibu bisa membuat soal ujian atau ulangan itu berupa pilihan ganda Bapak Ibu, berupa pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu tidak perlu Bapak Ibu bisa membuat soal lalu nanti hasilnya bakalan muncul Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu koreksi satu-satu. Itu caranya. Bapak Ibu tinggal klik di bagian topik, lalu Bapak Ibu klik tambah topik, lalu Bapak Ibu klik judul topiknya, misalkan ulangan IPS misalnya ya, ulangan IPS. Lalu Bapak Ibu pilih isi jumlah menitnya misalkan satu soal Bapak Ibu pengen 1 menit. Jadi kalau misalnya 50 soal berarti 50 ya. Jadi 50. Lalu Bapak Ibu bisa bikin tanggalnya. Misalnya Bapak Ibu pengen bikin ulangannya ini untuk minggu depan ya Bapak Ibu ya, untuk minggu depan. Bapak Ibu tinggal buat misalnya tanggal 4 Mei. Lalu jam mulainya misalnya jam 9.30.
Jadi Bapak Ibu bisa ngatur rentang waktunya, ya. Jadi sebelum harinya dan jamnya itu, siswa tidak bakalan bisa membuka ulangannya, Bapak Ibu, ulangan atau ujiannya tersebut. Jadi dia harus pada tanggal 4 dan dan jam 9.30, Bapak Ibu. Jadi harus sesuai dengan hari dan waktu yang sudah Bapak Ibu tentukan, seperti itu. Lalu Bapak Ibu bisa pilih kelasnya. Bapak Ibu pengen ulangan ini untuk kelas berapa aja. Tinggal di checklist. Yang dimana ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pilih beberapa kelas, maka otomatis soalnya ini bakalan acak, Bapak Ibu. Dari nomor dan jawabannya juga acak. Jadi di setiap kelas bakalan berbeda, Bapak Ibu, tidak sama. Jadi ketika Bapak Ibu memilih misalnya 3 kelas, itu 3-3-nya bakalan beda dari nomor dan jawabannya bakalan beda-beda. Jadi misalnya di kelas 7A ini nomor satunya ini, tapi di 7B itu mungkin bisa jadi nomor 11 atau jadi nomor 20-an, seperti itu. Dan ABC-nya juga diacak, Bapak Ibu, seperti itu. Lalu Bapak Ibu klik simpan, misalnya klik simpan, oke. Lalu Bapak Ibu klik soal, Bapak Ibu klik soal. Lalu Bapak Ibu bisa klik lihat data. Misalnya tadi ulangan IPS ya Bapak Ibu ya, ulangan IPS. Lalu Bapak Ibu klik tambah soal. Lalu Bapak Ibu tinggal buat soal aja. Misalkan contoh soalnya itu misalnya 9 dikali 9 misalnya, 9 dikali 9 ya. Lalu kalau misalnya ada gambar nih Bapak Ibu, ada gambar, Bapak Ibu bisa masukkan soalnya. Kalau misalnya soalnya ada gambar, tinggal masukkan gambar aja, klik choice file, lalu pilih opsi jawabannya, Bapak Ibu. Misalnya di sini 81, 82, 83, 84, 85. Lalu Bapak Ibu pilih jawabannya benarnya apa. Misal jawabannya benar itu opsi pertama, lalu Bapak Ibu klik simpan. Klik simpan. Oke. Lalu pilih lagi Bapak Ibu topiknya tadi ulangan IPS untuk soal kedua, lalu klik tambah soal lagi Bapak Ibu. Jadi bikin lagi soalnya. Nah, dibagi 3. Lalu kalau ada gambarnya tinggal masukkan gambar, lalu misalnya 3, 4, lalu pilih jawaban yang benar, lalu klik simpan lagi. Seterusnya bakalan sampai seperti itu Bapak Ibu. Jadi pilih topiknya lagi, lalu klik tambah soal Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Oke, jadi misalnya ada 20 soal, jadi Bapak Ibu tinggal klik tambah soalnya itu 20 kali, seperti itu. Lalu isi opsinya jangan lupa, lalu nanti hasilnya bakalan muncul di sini Bapak Ibu. Hasilnya bakalan muncul di sini. Jadi nanti ada topik-topiknya nih Bapak Ibu, ada topik-topiknya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik di bagian actionnya ini, misalnya bahasa Inggris, ulangan harian matematika, Bapak Ibu tinggal klik lihat. Nah, jadi nanti nama siswanya ada di sini Bapak Ibu, jawaban benarnya ada Bapak Ibu, seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu koreksi satu-satu seperti itu, karena nanti jawaban benarnya itu langsung terjawab setelah siswa mengerjakan soal tersebut, seperti itu. Oke, untuk pengaturan ujian ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, nyalain audionya di bagian kiri bawah Bapak Ibu.
nyalain audionya di bagian kiri bawah. Silakan Bapak Ibu nyalain audionya di bagian kiri bawah. Oh iya, siap Pak. Kita juga gini Pak, untuk sekolah yang simbol-simbol kita sih belum pernah coba tuh Pak, tapi ada beberapa sekolah yang dia untuk simbolnya itu dijadiin gambar Pak. Dijadiin gambar simbolnya, misalnya di screenshot atau pokoknya dijadikan gambar lalu dimasukkan gambar Pak. Jadi contohnya sepertinya soal jadi di choice di gambar nih Pak, choice file, guru itu masukkan simbolnya Pak. Ya seperti itu. Atau kita sih belum betul Pak. Kita sih belum pernah coba tuh Pak untuk seperti itu, tapi nanti bakalan kita coba. Misalnya takutnya itu jadi pecah ya gitu Pak ya. Kita kita sih belum coba sih Pak, tapi kalau untuk menanggapi hal seperti itu bisa di convert atau masukkan gambar Pak. Seperti itu sih Pak. Jadi udah ada gambarnya, tinggal masukin gambarnya Pak, seperti itu. Terus ini apa tadi di pengaturan ujian ini kan, misalnya kita sudah tentukan tanggal 2 hari ke depan. Iya. Kita memberitahu ke anak bahwa pada hari tersebut jam tertentu itu baru mereka bisa buka. Apakah langsung di pengumuman kelas atau pada hari mendekati waktunya baru ada pesan masuk ke murid? Oke, siap Pak. Ya. Jadi untuk penginformasian itu bisa di pengumuman kelas Pak. Ya, bisa di pengumuman kelas. Jadi tinggal klik aja, nanti bakalan langsung otomatis siswa bakalan mendapatkan notifikasi Pak. Misalnya kayak notifikasinya itu seperti Instagram atau Facebook tuh Pak. Ada yang berteman, misalnya ada yang follow atau ada yang posting foto gitu Pak. Ada yang like. Nanti notifikasinya itu seperti itu Pak di siswa. Kalau misalnya ada Bapak kirim pengumuman seperti itu Pak. Oke, baik, terima kasih informasinya. Ya, sama-sama Pak. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang bertanya, nyalain audionya di bagian kiri bawah. Oke, gitu. Halo, iya Pak. Ya Pak, selamat pagi Pak Erin. Ya, siap Pak, silakan Pak. Saya mau menanyakan ini, untuk pembuatan soal itu apakah bisa bentuknya esai? Oke, jadi untuk ini pengaturan ujian kita fokus untuk pilihan ganda Pak. Kita lebih ke ujian sih Pak untuk pengaturan ujian ini. Kalau untuk yang esai itu bisa kirim materinya itu di dashboard nih Pak, di materi bahan ajar. Bisa kirimnya di sini, materi bahan ajar, lalu klik tambah materi ajar. Nanti di jenis filenya ini Pak, Bapak bisa pilih tugas atau materi ajar Pak. Oke.
Sudah, tugasnya Bapak tinggal buka aja dari laptop Bapak, lalu klik judulnya apa, deskripsinya apa, lalu pilih kelasnya Pak. Oke. Jadi bentuk soalnya hanya pilihan ganda aja ya, bisa. Ya Pak, betul. Kalau untuk pengaturan ujian, untuk pilihan ganda aja. Oke, jelas. Oke Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Oke, kalau gitu kita lanjut ya Bapak Ibu ya ke fitur nilai siswa Bapak Ibu. Fitur nilai siswa yang dimana nilai siswa ini bisa langsung secara real time siswa mengetahui Bapak Ibu hasil ujian atau ulangannya tersebut. Bapak Ibu tinggal klik aja di tahun ajaran, misalnya contoh di tahun ajaran, lalu klik bagian lihat, lalu pilih mata pelajarannya dan pilih kelasnya, lalu klik lihat nilai siswa Bapak Ibu. Ya, lalu makalah muncul tampilan seperti ini. Misalkan contoh di sini, misalnya dapat 50. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalkan si Enrika ini dapat 50, si Netflix juga dapat 50, si Fanny ini dapat 75. Jadi nanti nilai yang Bapak Ibu kirim ini langsung terkoneksi dengan siswa. Jadi siswa bisa langsung mengetahui, oh nilai saya rendah nih, si Enrika dan Netflix. Jadi nanti si Enrika dan Netflix bisa menghubungi Bapak Ibu, Pak, Bu izin nilai saya rendah, saya minta tugas atau minta remedial. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti si siswa bisa minta remedial atau minta tugas ke Bapak Ibu melalui fitur chat dan bimbingan Bapak Ibu. Fitur chat dan bimbingan, yang dimana siswa tidak perlu lagi mengetahui kontak person Bapak Ibu. Terkadang kan kontak person itu kan untuk pribadi WA atau yang lain-lainnya, nomor HP ya Bapak Ibu ya. Tuh pribadi, jadi tidak pengen dikacau oleh siswa maupun orang tua siswa. Nah, jadi di fitur si cerdas ini orang tua dan siswa bisa menghubungi Bapak Ibu langsung seperti itu. Contohnya di sini misalnya ada Enrika, Bapak Ibu. Ada Enrika. Nah, jadi misalnya dia, selamat pagi Pak Bu, izin nilai matematika saya dapat 50 Bu, saya izin minta tugas atau minta remedial agar nilai saya bisa dirubah seperti itu. Kalau Bapak Ibu udah kirim tugas atau kirim remedial, nanti Bapak Ibu tinggal ubah aja nilainya di sini Bapak Ibu, tinggal klik nilai lalu klik ubah misalnya. Jadi 70 misalnya. Ya, klik 73 misalnya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi di siswa langsung dapatkan, oh nilai saya udah berubah secara langsung. Jadi siswa untuk melihat nilainya juga bisa secara real time Bapak Ibu, secara langsung mengetahui nilainya seperti itu. Oke, untuk fitur nilai siswa dan chat bimbingan udah clear ya Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Saya Pak. Ya, silakan Bu. Kalau ini tadi kan nilai kalau kita lihat itu diketik secara manual gitu ya. Iya. Artinya dia tidak otomatis dari soal yang kita dapatkan itu nilainya langsung muncul, tapi yang muncul tadi di soal hanya jumlah betulnya. Kemudian kita memberikan manual. Ya, benar Bu. Oh. Jadi yang tadi di pengaturan ujian itu hasilnya seperti ini Bu. Jadi misalkan seperti ini Bu, ada nama siswanya, jawaban benarnya nih Bu. Jadi untuk nilainya belum ada. Jadi terkadang guru untuk memasukkan, sebenarnya bisa kita atur tuh Bapak Ibu untuk pengaturan nilainya. Tapi terkadang guru, oh ini siswanya rajin atau apa, ada penambahan nilai khusus lah Bapak Ibu seperti itu kan. Jadi makanya kita untuk nilainya kita tidak isi seperti itu. Jadi untuk gurunya bisa mengisi diri dengan kehadiran siswa, kerapian atau kepribadian siswa seperti itu. Jadi untuk nilainya masih diisi sendiri secara manual.
Gimana Bu? Kemudian untuk dinilai siswa itu tadi kan hanya dilihatkan untuk yang satu tugas ya. Kalau tugasnya itu lebih dari satu, apakah nanti kita masuk di nilai mata pelajarannya itu juga lebih dari satu atau gimana Pak? Oh iya. Ya, jadi untuk di fitur nilai ketika Ibu pilih periodenya, nanti tuh muncul nih Bapak Ibu mata pelajarannya ini kan cuma satu nih, cuma satu. Jadi cuma satu aja. Kalau misalnya ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan yang lainnya nanti bakalan ada di bawah ini semuanya. Ini Bu. Jadi jadi Ibu tinggal klik di nilai siswa, ubah lagi nama-nama. Jadi mata pelajaran ini nanti setelah Ibu membuat ujian, nanti bakalan ada nih muncul nama-nama mata pelajarannya beserta nama-nama kelasnya. Jadi tinggal Ibu pilih aja kelas dan mata pelajarannya aja yang pengen Ibu kasih nilai. Gimana Bu? Ya Pak, sudah. Oke, sudah ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu ingin bertanya, silakan. Oke, kita lanjut ke fitur terakhir Bapak Ibu ya, ada izin online. Yang dimana izin online ini merupakan fitur yang ada di aplikasi orang tua Bapak Ibu. Yang dimana orang tua bisa memberi hak akses izin untuk anaknya. Misalkan contoh Erwin kelas 7B, Erwin lagi sakit. Nah, jadi orang tua Erwin tinggal foto surat, lalu pilih kelasnya Bapak Ibu. Pilih kelasnya. Lalu nanti bakal masuk ke notifikasi guru yang mengajar kelas 7B. Mengatakan bahwa Erwin lagi sakit. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengizinkannya seperti itu. Oke Bapak Ibu untuk izin online ya seperti itu. Oke jadi untuk 8 fitur si cerdas seperti itu Bapak Ibu. Ada dashboardnya, materi bahan ajar, ada pengumuman kelas, ada absen mata pelajaran, kelas online, pengaturan ujian, nilai siswa, chat bimbingan, dan izin online Bapak Ibu. Dari 8 fitur ini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, nyalain audionya di bagian kiri bawah. Ini gratis Bapak Ibu ya, tidak dikenakan biaya sama sekali. Ini merupakan CSR-nya dari Telkomsel Bapak Ibu. CSR-nya dari Telkomsel. Jadi untuk syarat loginnya itu harus menggunakan nomor Telkomsel Bapak Ibu. Itu. Ya. Jadi aplikasi ini tidak dikenakan biaya sama sekali untuk trainingnya, untuk apa segalanya. Ya, jadi semuanya itu gratis. Tapi syaratnya itu satu aja, loginnya itu harus menggunakan nomor Telkomsel Bapak Ibu, seperti itu untuk guru dan siswa. Jadi kan seperti itu sih Bapak Ibu. Jadi untuk loginnya itu, syarat loginnya itu menggunakan nomor Telkomsel. Yang dimana kalau Bapak Ibu pengen menggunakan WiFi atau apa itu bisa Bapak Ibu. Jadi loginnya itu, syarat loginnya aja sih Bapak Ibu menggunakan nomor Telkomsel. Terus ini Pak, apa namanya aplikasi ini? Apakah Siap Pak. Jadi Bapak Ibu untuk pembelajaran secara daring ini, dari Telkomsel itu kita menyediakan paket 2,5 GB itu harganya 10.000 Bapak Ibu. Jadi dari Telkomsel ada nyediain paket 2,5 GB itu harganya 10.000, yang dimana 1 GB-nya itu kisaran 4.000-an aja Bapak Ibu. Dan untuk perdananya juga Telkomsel khusus untuk member si cerdas itu mendapatkan pulsa 10.000 dengan harga 5.000 Bapak Ibu perdananya. Jadi Telkomsel kita ada jual perdana itu
harganya 5.000 dan pulsanya itu 10.000 Bapak Ibu. Itu nanti bisa menghubungi kita atau ada nomornya itu di Instagram kita Bapak Ibu di sicerdas underscore link, bisa pesannya di situ, bisa pesannya di situ Bapak Ibu di Instagram sicerdas underscore link. Nah, di situ ada kegiatan